Raden Qasim Sunan Derajat adalah putra bungsu Raden Rahmatullah Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Garis nasab Sunan Derajat tidak berbeda dengan kakaknya Sunan Bonang. Dari garis turun ayah berasal dari Campa, Samarkand, sementara dari garis ibu berasal dari keturunan bangsawan Jawa di Kadipaten Tuban. Sebagai putra waliullah, Sunan Derajat menimba ilmu dari ayahnya di pesantren Ampel Denta, Surabaya. Setelah itu sang ayah mengirimnya untuk menuntut ilmu kepada Maulana Ja'far Shodiq, Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat. Dalam babat Cirebon dikisahkan, Sunan Derajat kemudian menikah dengan Dewi Sufia, putri Sunan Gunung Jati. Dari pernikahan ini Sunan Derajat dikaruniai 3 keturunan: Pangeran Rekiana alias Pangeran Teranggana, Pangeran Sandi, dan Putri Wurian. Selain menikah dengan Putri Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat juga menikah dengan Nyai Kemuning dan Nyai Retno Ayu Chandra Sekar. Nyai Kemuning adalah putri Sunan Mayang Madu Lambongan, sementara Nyai Retno Ayu Chandra Sekar adalah putri Adipati Kediri Arya Surya Dilaga atau Arya Wiranata Pada. Dibanding sang kakak Sunan Bonang, tidak terlalu banyak manuskrip yang menulis tentang sejarah perjalanan dakwah Sunan Derajat. Dalam babat Demak disebutkan setelah menikah dengan Dewi Sufia, putri Sunan Gunung Jati, Raden Qasim ditempatkan sebagai imam pelindung di Lawang dan Sedayu, Pedukuhan Derajat. Setelah itu Raden Qasim melaksanakan riyadhah rohani dengan beruzlah di ujung pangkah. Tidak makan, tidak minum, serta tidak tidur selama 3 bulan. Setelah mendapat gelar Sunan Derajat, jumlah pengikutnya semakin banyak dan dakwahnya menyebar luas melintasi berbagai daerah. Dakwah Sunan Derajat menyentuh aspek sosial yang meninggikan derajat kaum tak berpunya. Beliau dikenal sangat peduli terhadap fakir miskin dan mengutamakan pencapaian kesejahteraan sosial di masyarakat. Dalam dakwah Sunan Derajat, kesejahteraan umat adalah pintu masuk untuk berdakwah. Ajarannya memberi fokus lebih pada sikap empati, kedermawanan, etos kerja keras, pengentasan kemiskinan, solidaritas sosial, dan gotong royong. Dikisahkan pula bahwa Sunan Derajat memberi pelajaran arsitektur tentang tata cara membangun rumah, membuat alat tandu dan joli untuk memikul orang. Dalam menyebarkan dakwah Islam, Sunan Derajat dikenal dengan konsep Pepali 7 atau 7 dasar ajaran yang menjadi pijakan dalam hidup, yakni selalu membuat senang hati orang lain, tetap ingat Tuhan dan waspada dalam kegembiraan. Jangan hiraukan halangan dan rintangan dalam upaya mencapai cita-cita luhur. Berjuang mengecilkan gejolak nafsu indrawi. Diam untuk mencapai keheningan, menuju jalan kebebasan mulia, dan mencapai kemuliaan lahir batin dengan sholat 5 waktu. Selain itu, ada pepali yang paling dikenal masyarakat, yang berisi seruan bersikap empati kepada mereka yang sedang menderita. Meneono teken marang wong kang wuto, meneono mangan marang wong kang luwe, meneono busono marang wong kang wudo, meneono pangiup marang wong kang kaudanan. Dengan konsep dakwah dan ajaran yang menyentuh bumi dan dekat dengan kaum kecil di pinggir-pinggir kampung, syiar Islam Sunan Derajat terus mendapat perhatian masyarakat. Jumlah santri dan pengikutnya makin banyak dari hari ke hari. Tak hanya itu, Sunan Derajat juga dikenal sebagai waliullah yang piawai menjalin komunikasi dengan masyarakat awam lewat jalur kesenian. Indonesia paling kata Islam ten Jawa, Jawa Islam paling kata ten Jawa Timur, Jawa Timur paling kata ten gene Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan nomor 2 di Indonesia, jumlah penduduk 99,5% Islam. Beliau mengubah sejumlah tembang tengahan Macapat Pangkur dan digunakan untuk menyampaikan ajaran falsafah kepada masyarakat. Sebagaimana Sunan Bonang, kakaknya,
Sunan Derajat juga memanfaatkan pertunjukan wayang sebagai sarana berdakwah. Dengan konsep sepenuh hati tentang membangun kemakmuran masyarakat, sikap empati dan ulas asih kepada sesama, ajakan menuju jalan Islam menjadi lebih mudah. Sunan Derajat membuktikan kebenaran satu diktum, yakni apa yang keluar dari hati akan diterima oleh hati. Ya Taibah, Ya Taibah, Ya Dawal, Ayana اشتقنا لك والحوا ندانا والحوا ندانا. Makam Sunan Derajat berada di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Makam putra Sunan Ampel ini berada di sebelah selatan Jalan Raya Dendels yang merentang dari Anyer Panarukan. Dari kota Gresik maupun Lamongan, komplek makam Sunan Derajat dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam perjalanan. Bus-bus rombongan dan kendaraan pribadi peziarah bisa parkir di lokasi yang sudah disediakan pemerintah di daerah setempat. Untuk sampai ke lokasi makam Sunan Derajat, para peziarah harus berjalan beberapa puluh meter dari lokasi parkir menuju makam. Perjalanan menuju makam Sunan Derajat melewati lorong terbuka dengan pemandangan perkuburan umum di kanan kiri. Para peziarah akan disambut dengan sejumlah pintu gerbang gapura kuno berbahan batu putih. Lorong terbuka itu menanjak hingga undakan terakhir menuju makam Sunan Derajat. Di sekitar lorong terbuka tersebut terdapat sebuah gazebo kuno yang disebut Bali Rante. Situs peninggalan kuno itu konon menjadi tempat Sunan Derajat mengajar para santrinya. Seperti lazimnya makam para wali di tanah Jawa, makam Sunan Derajat dilindungi cungkup makam kayu berukir indah. Selain makam Raden Qasim Sunan Derajat, di dalam cungkup makam tersebut juga terdapat makam istri dan putra-putri dan cucu-cucu keturunan Sunan Derajat. Tidak jauh dari komplek makam, terdapat sebuah masjid kayu hasil renovasi masjid yang dulu dibangun Sunan Derajat. Di depan masjid itu juga terdapat sebuah sumur tua yang airnya terus ditimba untuk diminum dan dibawa pulang oleh para peziarah. Mereka percaya air dari sumur tua peninggalan Sunan Derajat itu membawa berkah bagi siapa yang meminumnya. Tidak jauh dari lokasi tersebut, ada sebuah balai yang disebut sebagai Bayang Gambang yang konon dulu menjadi tempat musyawarah para wali dan tempat istirahat para santri Sunan Derajat. Bayang Gambang ini ditemukan sekitar abad 16 di depan Masjid Desa Kemantren Paciran Lamongan. Bayang Gambang hanyalah satu dari sebagian benda dan situs-situs peninggalan kuno yang berhubungan dengan sejarah Sunan Derajat. Benda-benda bersejarah yang lain tersimpan rapi di dalam Museum Sunan Derajat yang berjarak hanya beberapa meter dari makam sang waliullah. Di dalam museum, para peziarah bisa melihat banyak benda-benda bersejarah yang tersimpan dari beberapa abad lalu. Museum bisa dikunjungi dengan cuma-cuma tanpa pungutan biaya. Para peziarah hanya perlu mendaftarkan diri dan rombongan kepada petugas yang berjaga di dalam museum. Di dalam kotak-kotak kaca yang dilindungi dan spot-spot yang hanya boleh didekati tapi tak boleh disentuh, para peziarah bisa melihat-lihat aneka macam benda lawas peninggalan para leluhur. Ada Al-Quran kuno berbahan kulit dan serat tumbuhan, kursi goyang kuno peninggalan Sunan Derajat. Ada juga benda-benda perlengkapan ritual seperti sangku dan padupan, serta jaduk, tempat lampu minyak jarak yang biasa digunakan sebagai penerang saat para santri kuno mengaji. Ada juga tongkat, keris, dan pusaka, pedang suduk, beliring wedok, dan mata tombak. Selain itu, di Museum Sunan Derajat juga terbajang berderet gamelan Singo Mengkok. Konon, singo gamelan inilah yang ditabuh para sahabat dan santri Sunan Derajat untuk mengiringi tembang pangkur yang diciptakan Sunan Derajat.
Nama Pangkur di sini bermakna panguri isine Al-Quran. Keberadaan benda-benda seni ini adalah mewujud akulturasi tradisi Islam dan Hindu-Buddha yang saat itu menjadi keyakinan masyarakat setempat. Di dalam museum juga tersimpan naskah lontar serat Yusuf dalam bentuk tembang macapat yang ditulis menggunakan aksara Jawa Baru. Ada juga peninggalan berupa keramik Cina dari abad 10 hingga 17, fragmen gerabah, dan batu-batu relief bersejarah. Peninggalan beliau ini ada dua. Pertama adalah barang-barang yang sangat sekuritis sekali yang memang tidak dikeluarkan untuk umum. Kemudian peninggalan-peninggalan yang sifatnya sudah menjadi milik umum. Semua berada di museum dan nanti bisa dilihat di sana. Selain museum, para peziarah juga bisa menikmati suasana pasar Sunan Derajat. Jika ingin sekedar membeli makan, minum, atau membawa pulang oleh-oleh buat keluarga di rumah. Berkah Sunan Derajat, kecintaan kepada kaum tak berpunya, dan konsep dakwah yang menitik beratkan kepada pengembangan ekonomi umat mendapatkan tamsil yang relevan pada pasar yang ramai, pedagang dan pembeli. Transaksi jual beli para peziarah dan penjual di lokasi tersebut menghidupkan sistem ekonomi kecil di sekitar makam Sang Waliullah. Makam Sunan Derajat selalu ramai dikunjungi peziarah, terutama pada hari-hari libur, malam Jumat, serta 10 hari sebelum dan 10 malam terakhir Ramadan. Para peziarah berdoa dan mengharapkan berkah dari kemuliaan Sunan Derajat Sang Waliullah. Peninggalan Sunan Derajat yang bertahan lestari hingga hari ini tidak hanya berupa situs dan benda-benda purbakala. Ada juga satu pesantren rintisan Sunan Derajat yang bertahan hingga hari ini. Pesantren Sunan Derajat berada tak jauh dari komplek makam Sunan Derajat. Pesantren yang kini diampu Kiai Haji Abdul Ghafur ini berkembang sangat pesat. Ada 12.000 santri yang menimba ilmu di pesantren peninggalan Sunan Derajat ini. Alhamdulillah Pondok Sunan Derajat saniki rame malih. Saniki wonten lebih 12.000 ingkang mondok temriki. Terus pemerintah paling akeh santrine niku Pondok Sunan Derajat. Lan Pondok Sunan Derajat nggih niru carane kaya apa Wali Songo biyen dakwah. Wajib melok ujian negara tapi wajib diniyah. Pondok Sunan Derajat wajib melok ujian negeri. Soalnya nek mboten gajah ijazah negeri, mboten iso dadi pegawai negeri. Pondok Sunan Derajat kepengin kaya apa kabeh pegawai negeri iki lulusan pondok lan iso ngaji supaya dadi pimpinan sing jujur. Lho, kaya ceritane Sunan Demak biyen. Di salah satu sudut pesantren yang kini menjadi komplek Pondok Putri, ada musola kuno yang dulu dibangun dan dipakai sebagai bilik mengaji Sunan Derajat dan para santrinya. Tak jauh dari lokasi pesantren Sunan Derajat terdapat makam Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar, dua orang tokoh penyebar Islam yang memiliki kaitan sejarah erat dengan Sunan Derajat. Dikisahkan Mbah Banjar sedang menempuh perjalanan mengarungi samudra. Di tengah perjalanan kapalnya dihempas ombak, pecah lalu pecah di tengah laut. Mbah Banjar akhirnya ditolong ikan cucut dan ikan talang hingga akhirnya bisa selamat sampai daratan. Di darat Mbah Banjar disambut oleh Mbah Mayang Madu, tokoh wilayah setempat yang akhirnya menjadi sahabat karib seperjuangan. Alkisah kedua tokoh itu bersatu padu menjadi penyebar agama Islam di wilayah tersebut. Suatu saat, keduanya berangkat ke Ampel Denta, Surabaya, meminta kepada Sunan Ampel agar diberi guru agama untuk memberi pengajaran warga di wilayah mereka. Melihat keseriusan dua orang tamunya, Sunan Ampel akhirnya mengirim Raden Qasim,
putranya sendiri untuk menjadi guru di Lamongan. Dalam versi yang lain diceritakan penumpang kapal pecah yang ditolong ikan cucut itu bukan Mbah Banjar, tapi Raden Qasim Sunan Derajat sendiri. Beragam versi itu tetap merujuk pada satu kesimpulan, bahwa dalam sejarah syiar agama di bumi Lamongan, Sunan Derajat dibantu oleh dua koleganya, Sunan Mayang Madu dan Mbah Banjar. Dalam versi umum, nama Mbah Mayang Madu sering diidentikan dengan Sunan Derajat sendiri. Bahkan pada papan penunjuk makam Sunan Derajat tertulis nama, alias beliau sebagai Sunan Mayang Madu. Nama tersebut disematkan karena dakwah beliau yang menitik beratkan pada aspek sosial dan berhasil mengentaskan warga dari garis kemiskinan. Perahu yang ditumpangi adalah terhempas oleh ombak, yang akhirnya beliau diselamatkan oleh seekor ikan besar. Kalau orang sini mengatakan ikan talang, mungkin bahasa sekarang ikan hiu atau ikan apalah gitu. Akhirnya sampai terdampar di pesisir utara yang disebut dengan Tanah Jelak. Kebenaran sejarah bisa saja relatif, namun bukti sejarah bisa mengungkap kebenaran dan fakta objektif. Yang pasti tak jauh dari Pondok Putri Sunan Derajat terdapat makam tokoh yang disebut sebagai Mbah Mayang Madu. Makam ini terletak di belakang Masjid Jami' Jelak, Banjaran, Paciran, Lamongan. Dulu hingga sekarang, wilayah Jelak, Desa Banjaranyar, termasuk juga Desa Derajat, adalah tanah perdikan yang bebas dari pajak. Makam Mbah Mayang Madu berada dalam satu komplek dengan istri dan para zuriyahnya. Pada malam Jumat dan malam-malam tertentu, makam ini ramai dikunjungi peziarah. Komplek bangunannya sudah tertata rapi dan dibangun bagus layaknya makam-makam para aulia yang selalu ramai didatangi peziarah. Berbeda dengan makam Mbah Mayang Madu yang sudah dibangun indah, makam Mbah Banjar masih belum banyak tersentuh renovasi. Lokasinya yang berada di tengah perkampungan dekat pantai membuat tak banyak orang mengetahui bahwa di lokasi terdapat makam tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di bumi Lamongan. Menurut warga setempat, makam Mbah Banjar hanya ramai di waktu-waktu tertentu, misalnya pada malam Jumat atau malam-malam lain yang dianggap malam mustajabah doa-doa. Keberadaan makam Sunan Derajat, Sunan Mayang Madu, dan Mbah Banjar di wilayah Paciran Lamongan menjadi penanda gencarnya syiar Islam di wilayah ini. Sejarah Sunan Derajat adalah sejarah Islam Nusantara yang besar, dibumikan lewat dakwah yang damai, lewat seni budaya, empati sosial, dan sikap membela kepada yang duafa. Hingga beratus tahun kemudian, sejarah kemuliaan Sunan Derajat itu terus membekas, menjadi magnet yang mengundang kita untuk datang berziarah, bertawasul, dan berdoa di dekat pusarannya. Wallahu a'lam bishawab.